Beli iPhone 6s di tahun 2020 masih mungkin gak sih? Masih layak atau enggak sih? Pertanyaan ini sering muncul di benak teman-teman yang baru mau beli iPhone pastinya. Apalagi udah tahun 2020 ya kan? Kalau dipikir-pikir iPhone 6s ini umurnya sudah 5 tahun karena rilis pada tahun 2015. Yakin masih bagus buat dibeli? Simak video selengkapnya berikut ini ya gengs. Selamat datang kembali di channel Gadget Box, channel teknologi yang ngebahas tentang gadget terkini. Jadi bagi kalian yang baru nemuin channel ini, langsung aja buat subscribe. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita ada video baru, kalian dapat notifikasinya ya. Kali ini aku mau ngebahas tentang iPhone 6s, smartphone yang paling banyak diminati dan masih banyak dicari di tahun ini. Makanya aku mau ngebahas mengapa beli iPhone 6s di tahun 2020 ini masih bisa dikatakan layak. Mungkin beberapa dari kalian pengen tahu alasannya kan? Nih, aku kasih tahu mengapa beli iPhone 6s masih dikatakan layak di tahun 2020. Yang pertama adalah spesifikasi yang masih mumpuni. Kalau di tahun 2020 ini nanti banyak smartphone yang berlomba-lomba dalam hal spesifikasi, iPhone 6s ternyata masih dikatakan mampu untuk bersaing dengan smartphone-smartphone masa kini. Maksudnya di sini adalah untuk penggunaan wajar ya, bukan penggunaan yang sangat intens. Seperti bersosial media, kemudian multimedia, dan bermain game pun masih dikatakan lancar jaya. Cuman mungkin kelemahannya hanya ada di baterainya saja dan layarnya yang lumayan kecil. Memang kalau kamu punya iPhone 6s, kamu harus rela buat rajin-rajin nge-charge smartphone-nya dan juga harus rela punya layar kecil seukuran 4,7 inch saja. Mengingat smartphone-smartphone saat ini udah bezel-less semua layarnya kan? Tapi bagi sebagian orang, punya layar kecil dan ukuran smartphone-nya kecil malah menjadi sebuah keuntungan karena nggak ribet buat dibawa kemana-mana. Kalau kalian tipikal orang yang simpel kayak gitu, maka beli iPhone 6s di tahun 2020 masih bisa jadi pilihan yang tepat. Yang kedua adalah harga iPhone 6s di 2020 yang sudah murah banget. Kalau kalian cari di online shop atau di toko offline, harga iPhone 6s di pasaran sekarang itu udah turun banget gengs. Karena iPhone 11 sudah rilis dan banyak banget smartphone terbaru bertebaran di pasaran yang bikin harga iPhone 6s ini jatuh di angka 1,5 jutaan bahkan. Bayangin, dulu waktu pertama kali rilis, berapa harga iPhone 6s? Dulu harganya tuh 9 jutaan gengs. Masih mahal banget kan? Dan sekarang tinggal 1,5 jutaan. Kurang murah apa lagi coba? Makanya, kesempatan banget tuh kalian kalau lagi ngidam beli iPhone 6s, sekarang adalah saat yang tepat buat beli. Karena udah murah banget harganya. Tapi memang harga tersebut bukan harga baru ya, karena iPhone 6s sudah nggak diproduksi lagi nih teman-teman. Jadi adanya sekarang itu yang ex-inter, yang refurbish atau rekondisi. Asal jangan beli yang HDC aja ya guys, karena itu adalah iPhone palsu. Nah, di video ini juga aku mau rekomendasiin toko buat beli iPhone yang bagus. Barangnya 100% baru dari Apple, garansinya resmi Indonesia dari Era Jaya, dan IMEI-nya terdaftar di kementerian loh. Jadi gak usah takut kalau IMEI-nya diblokir atau sejenisnya. Unitnya baru dan harganya dijamin murah. Nah, sebelum lanjut ke poin yang ketiga, bagi kalian yang ingin naikin followers atau like Instagram, kalian bisa kunjungi nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Karena di sana kalian bisa menaikkan followers Instagram kalian. Misalnya kalian punya online shop atau bahkan akun kalian sendiri biar rame followersnya, atau like postingan kalian biar like-nya banyak, kalian bisa pesan di nomor yang ada di kolom deskripsi. Harganya tentunya murah dan bersaing, dan sudah terbukti beroperasi selama 2 tahunan dari tahun 2017. Langsung beli aja ya gengs. Untuk poin yang ketiga, kenapa aku ngerekomendasiin iPhone 6s untuk dibeli di tahun 2020 adalah dari segi desain. Dari desain menurutku iPhone 6s ini masih layak untuk dibilang bagus. Karena desain dari iPhone 6s sendiri pada waktu itu adalah desain yang paling banyak ditiru oleh merek HP Android lainnya. Dan untuk di tahun 2020, desain iPhone 6s jelas belum ketinggalan. Apalagi dengan balutan metal yang membuatnya tampak mengkilap dan premium. Bodinya yang tipis dan ramping menjadi mudah digenggam dan dikantongin. Apalagi yang warna rose gold. Waduh, cakep banget ya. Siapa yang setuju? Komen di bawah atau like di video ini ya gengs. Kalau kamu suka desain iPhone 6s, berarti cocok banget kalau beli iPhone 6s di tahun 2020 ini gengs. Kemudian poin yang keempat adalah fitur.
Dari segi fitur, iPhone 6s masih sangat layak digunakan. Hal ini disebabkan karena Apple masih saja memberikan update OS terbaru kepada iPhone 6s, sehingga iPhone 6s juga mendapatkan fitur canggih terkini. Biarpun HP Android berlomba-lomba memproduksi HP baru dan fitur baru, namun iPhone 6s saya yakin nggak kalah dengan HP Android masa kini. Itu untuk masalah fiturnya ya. Jadi biarpun temanmu punya Apple iPhone X dan iPhone milikmu adalah iPhone 6s, tapi jika sama-sama menginstal OS yang sama, maka fiturnya akan hampir sama persis. Bener gak? Pasti iya dong. Yang bedain mungkin cuma spesifikasinya sama fitur-fitur eksklusif di iPhone generasi terbaru aja misalnya. Kemudian poin selanjutnya, ini mungkin jadi poin yang penting kalau kamu bener-bener pengen beli iPhone 6s. Performa. Pasti kalian banyak yang nanya, kalau buat main game dan lain-lain gimana ya? Apa masih layak? Jelas, performa dari iPhone 6s ini tidak bisa diremehkan. Karena untuk bermain game berat seperti PUBG, Fortnite Battle Royale masih berjalan mulus tanpa adanya lag. Coba, ada nggak di sini yang main PUBG tapi lag pakai iPhone 6s? Kasih komentar di bawah ya. Dan kalau untuk tugas lain seperti editing video dan foto juga masih enak kok. Pokoknya masalah performa bisa dibilang masih oke lah di tahun 2020 ini. Nah, untuk urusan baterai, iPhone 6s memang tidak begitu baik. Karena Apple sendiri telah mengumumkan bahwa mereka mengurangi performa baterai pada iPhone lawasnya, termasuk si iPhone 6s ini. Tapi tidak begitu baik di sini, bukan berarti iPhone 6s memiliki performa baterai yang buruk. Nggak seperti itu ya. Jadi untuk pemakaian normal seperti chatting, browsing, dan pekerjaan ringan lainnya, 2-3 jam masih sanggup. Dan untuk standby bisa 1 hari lebih. Bawa powerbank kalau lagi di perjalanan sih mungkin jadi suatu keharusan ya gengs. Nah, dari kelima poin yang aku udah sebutin di atas, ada nggak yang masih ganjal di benak kalian buat beli iPhone di tahun 2020? Apalagi coba, harga udah murah, desain mewah, performa masih mumpuni, lengkap kan? Kalau ada dari kalian yang masih bingung buat beli iPhone, bisa kasih komentar di bawah ya. Atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang udah pernah pakai iPhone 6s misalnya. Teman-teman bisa kasih testimoninya di kolom komentar buat bantu teman-teman lainnya biar gak galau lagi buat beli iPhone di tahun 2020. Jadi itu dia 5 alasan mengapa iPhone 6s masih layak dibeli di tahun 2020 ini gengs. Bagi kamu yang suka aku bikin video kayak gini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman semua kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe di channel kita buat support kita bikin video setiap harinya dan ngasih rekomendasi tempat beli iPhone yang kualitasnya bagus, murah, dan terpercaya. Oke gitu aja gengs, saya Gilang undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya.